berapa kok saya lupa. Misalnya gitu ya, dalam jangka pendek misalnya awal-awal tahun kayak gini gitu, awal-awal tahun sampai tanggal 6 belum ada pendapatan negara gitu. Dan itu kan terjadi cash mismatch. Nah itu dari situ kan ada dari unit pengelola kas negara. Oh iya, ini kita sedang butuh kas nih. Jadi ketika misalnya ada peluang seperti itu ya bisa dimanfaatkan juga kan. Ada masukan juga dari dari pengelola kas. Wah, ini ada potensi untuk yang bisa ditambah volume penerbitannya, ya nggak apa-apa karena kita juga sedang butuh kas misalnya seperti itu. Tapi juga tentu tidak boleh mengesampingkan kondisi moneter ataupun kondisi ekonomi secara makro gitu. Kalau nanti ternyata penerbitan tadi ditambah volumenya tapi kemudian nanti malah berdampak pada investasi di sektor real misalnya, nah itu kan juga tidak baik juga gitu ya. Nah sehingga juga kebijakan misalkan kita mau menambah atau mengaktifkan tadi yang green show tadi itu juga tentu harus memperhatikan beberapa aspek gitu ya. Kalau faktor-faktornya yang menjadi pertimbangan ya banyak gitu, baik itu nanti yang mendukung ataupun juga nanti yang sebenarnya diantisipasi untuk tidak terjadi gitu, seperti yang tadi disampaikan dan tadi juga gitu ya. Artinya pemerintah juga perlu mengembangkan beberapa hal-hal ketika nanti mau memilih untuk menambah volume penerbitan misalnya. Nah itu juga tentu akan ada dampak-dampaknya yang akan ditanggung juga gitu Pak. Kalau misalkan nanti efeknya ke kok saya jadi blank ya? Nah, misalnya itu kan nanti juga nggak baik juga. Maka perlu ada masukan dari baik itu pengelola moneter gitu ya. Bagaimana nanti kondisi pasar secara umum, kondisi ekonomi secara makro, tadi inflasi maupun deflasi dan sebagainya, itu apakah nanti akan terpengaruh. Nah itu kan juga jadi salah satu pertimbangan juga dalam penetapan atau penggunaan fasilitas ini gitu ya. Itu kira-kira siapa tadi namanya, Alvira, untuk terkait dengan fasilitas tambahan gitu ya. Kalau misalkan ada penerbitan tambahan suatu instrumen. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan bertanya Pak, penata usahaan yang dilakukan oleh BI ataupun DJPPN, silakan. izin bertanya Pak. Oke. Terdengar nggak Pak? Kedengaran lah. Ini tadi Bapak ada bilang yang dia target SPN-nya itu bisa jauh melebihi target gitu kan Pak, yang targetnya dia 15 miliar apa ya kalau nggak salah tadi. Terus ternyata waktu realisasinya itu nyampe 30 miliaran itu. Nah sedangkan kayak suku SBN dan gitu-gitu kan dia biasanya diterbitin sesuai apa ya Pak, kayak berbasis dengan proyek gitu loh Pak. Jadi proyeknya tuh udah ada baru nerbitin suku gitu Pak. Terus kalau misalnya targetnya lebih gitu Pak, dana yang didapat itu nanti dialokasiin ke proyek itu sendiri apa dialokasiin untuk yang proyek yang lain gitu Pak? Gitu. Ini instrumennya kalau yang ini spesifik ke untuk yang PBS gitu ya. Apa ada kemungkinan kalau misalkan yang PBS itu nanti ada kelebihan penawaran juga gitu, kelebihan permintaan juga dari investor gitu maksudnya pertanyaannya? Iya Pak. Jadi misalkan mau mendanai PBS gitu, kemudian pemerintah menerbitkan SBSN PBS, kemudian apakah ada
kemungkinannya. Kalau yang PBS itu biasanya diterbitkannya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kan sudah ada proyeksi kebutuhan untuk proyek itu seberapa. Pada saat setiap bulan, bahkan setiap bulan itu ada yang namanya rencana penarikan dana. Ada namanya RPD dari Satker pengelola proyek SBSN itu, gitu ya. Nah, RPD ini dijadikan sebagai apa? RPD ini dijadikan sebagai dasar bagi DJPPR untuk memproyeksikan kira-kira kebutuhan dana dari PBS ini, dana dari SBSN PBS ini berapa untuk periode misalnya 3 bulan ke depan, itu berapa kebutuhannya. Jadi misalkan Kementerian Perhubungan rencana penarikan dananya di bulan Januari ini misalkan 50 miliar, kemudian yang Kementerian Agama misalkan RPD-nya kebutuhannya 25 miliar, kemudian yang kementerian lainnya totalnya itu misalkan 250 miliar misalkan untuk bulan Januari, kemudian Februari 300 miliar, kemudian bulan Maret berapa ratus miliar, sehingga totalnya dalam triwulan pertama itu misalnya 2 triliun misalnya. Nah, biasanya pemerintah itu menerbitkan SBSN PBS ini secara berkala. Jadi jumlah penerbitannya kalau yang PBS ini dia tidak ada tidak ada, pemerintah tidak menggunakan fasilitas kayak yang Green Show tadi, karena ini memang sudah melekat atau earmark langsung ke proyek ya. Jadi kebutuhan proyeknya itu udah sekian, kan sudah ketahuan nih proyeknya itu sekian, tahun ini mau dibiayai dari PBS itu sekian gitu kan. Kalau misalkan proyeknya yang multi years pun kan tahun ini ketahuan mau rencana penarikan dananya itu berapa, bulan Januari sampai Desember berapa kebutuhan dana masing-masing kementerian. Nah, jadinya kan ketahuan sebenarnya. Kalau dengan catatan itu kan sebenarnya normatifnya gitu ya, normatifnya. Kalau kalian mempelajari tentang pelajari KTTA nanti tentang pengelolaan PBS, mungkin nanti kalian tahu bahwa ternyata ada RPD ya. Ternyata RPD ini yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN PBS gitu ya. Sehingga nanti dana yang digunakan atau dana yang didapatkan diperoleh dari penerbitan SBSN ini tidak idle gitu loh, tidak nganggur gitu di kas negara gitu. Nah, sehingga tadi ada namanya RPD tadi gitu ya. Nah, dalam hal ini pemerintah karena ini konteksnya adalah SBSN yang terkait langsung atau earmark langsung dengan proyek, kalau terkait dengan PBS ini umumnya pemerintah tidak melakukan penambahan gitu ya, karena ya sesuai dengan kebutuhan pendanaannya aja lah gitu loh. Karena apa? Karena sekarang pun faktanya kementerian lembaga yang bertindak selaku kementerian pelaksana itu juga tidak mampu untuk melakukan penyerapan secara penuh 100% gitu dalam setiap tahun. Misalnya alokasi untuk SBSN PBS ini di tahun ini misalkan 30 triliun untuk seluruh satker kementerian lembaga itu. Nah, nanti dalam 1 tahun ini paling realisasinya itu nggak nyampe segitu. Karena ya itu tadi ada banyak permasalahan dan sebagainya itu panjang lah, ceritanya panjang. Kalau kita bahas nanti mungkin sampai bulan Desember tahun 2021 nggak selesai gitu ya sampai sekarang. Nah, pada saat akhir tahun nanti mungkin realisasinya itu paling cuma 80-90% itu udah paling bagus gitu ya. Sehingga kalau misalkan 30 triliun yang kebutuhan dana SBSN PBS tahun ini, paling yang direalisasikan itu ya 25-27 triliun itu udah bagus sekali. Nah, kalau misalkan pemerintah mau menerbitkan SBSN PBS lebih dari 30 triliun itu misalnya di tahun ini, nah nanti kan berarti ada dana idle, dana yang nggak kepakai itu. Padahal itu sudah langsung earmark langsung kepada proyek. Kalau sukuk kan dia lebih ketat, karena kemarin prinsipnya pemanfaatannya harus jelas, asetnya yang digunakan sebagai underlying harus jelas gitu. Kalau misalkan
itu nanti diterbitkan lebih dari nilai yang dibutuhkan, ya berarti kan nilai nominal penerbitannya juga harus nilai pembangunan proyeknya juga harus lebih besar daripada penerbitan itu kan, karena underlyingnya lebih besar kan gitu. Jadinya kalau untuk yang SPSN PBS umumnya tidak dilakukan penambahan atau green show option tadi nggak diaktifkan gitu ya. Artinya pemerintah nggak menggunakan fasilitas itu untuk yang SPSN, terutama yang PBS ini ya. Kalau untuk yang SPSN yang biasa, misalkan suku dana haji dan sebagainya, itu masih ada kemungkinan seperti itu. Karena nanti pemerintah kan bisa menambah, kalau misalnya untuk underlying asetnya kan bisa ditambah. Kalau untuk yang SPSN yang non PPS gitu ya, yang SPSN tapi sifatnya general financing, itu kan nanti langsung pembangunan sesuai direncanakan, baik ya ada RPD, ada dan sebagainya. Itu yang ceritanya si Tiko. Oke, Tiko, apakah Iya, Pak, bisa jelas, Pak. didengarkan? Oke. Bisa, Pak. Ada lagi? Makasih, Pak. Satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan, sedikit lagi. Ya. Satu pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan ini. Tinggal dikit lagi nih. Tinggal 3 slide lagi sebenarnya. Gak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Sebentar. Mana tadi? Share lagi. Share. Nah. Oke, nah sekarang penatausahaan oleh DJPBN ya, penatausahaan oleh DJPBN. Nah, peran DJPBN di sini apa saja dalam penatausahaan SPN ini? Nah, tentu ada dua pihak. Kalau yang di DJPBN itu secara umum ada dua pihak. Ada yang dalam hal pengelolaan kas, ini kaitannya adalah koordinasi antara pengelolaan utang dan pengelolaan kas gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Direktorat PKN gitu ya. Ini koordinasi pengelolaan utang dan kas. Jadi tadi sudah saya singgung di sebelumnya bahwa mendapatkan informasi ketika akan ada kondisi mana ketersediaan di kas gitu ya. Karena memang masih cukupnya, itu bisa dilakukan koordinasi kas dan juga pengelola utang. Kemudian kedua atau BPN yang kedua, pengelolaan transaksi pembayaran. Kalau ini katanya itu pada sertifikat pembayaran tadi kita juga sudah singgung. Oke. Saja yang berperan tadi terkait dengan pengelolaan kas tadi, tentu ada Direktorat PKN ini dia berapa perannya? Yang pertama tentu pengelolaan dan penerimaan kas.